Baik, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ribuan dan nikmatnya. Kita semuanya masih diberi satu kesehatan. Kemudian daripada itu, sholat serta salam semoga tercurahkan ke baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita sering memperbanyak sholat mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan nanti di akhir dan kelak. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ya di tanggal 9 nanti Bapak dan Ibu akan melakukan komprehensif. Jadi sembari untuk melaksanakan menghadapi komprehensif Bapak dan Ibu agar kiranya mempersiapkan berkas UKIN yang untuk di poin di poin 2 sudah kita bahas kemarin dan ini lanjut di poin 3 dan 4. Untuk poin 3 Bapak dan Ibu sudah saya share ya. Sudah saya share Nih, tentang ya, sertifikat pelatihan. Jadi dengar Bapak dan Ibu, sertifikat pelatihan ini ada kayaknya. sekitar berapa tadi ya? Sekitar 23 kalau nggak salah. Sebenarnya 15 sudah cukup sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau dimasukkan semua nggak masalah, tapi agak lumayan banyak. 20 pun boleh. Jadi Bapak dan Ibu, sertifikat ini silakan di-download masing-masing. Bisa digunakan untuk RHK di sekolah. Jadi setelah di-download, Bapak dan Ibu, iya RHK. Hmm. Setelah di-download, nah ini dia. Jadi klik ini dulu. Terkadang Bapak dan Ibu lupa untuk klik ini. Klik enable ini. Klik dulu enable editing. Nah, baru bisa diganti namanya. Sebentar, Ibu. Soalnya Sebentar Bapak dan Ibu. Ah, nggak bisa ya. Sebentar, sebentar. Hmm. Kita buka itu lagi. Hmm. Nah, Bapak dan Ibu klik yang enable editing dulu. Diklik. Sepertinya, ini dia udah bisa. Jadi, Bapak dan Ibu silakan ganti nama masing-masing aja. Misalnya, Pak Hartato misalnya. Boleh silakan pakai gelar. Nah, nggak usah diwarnai. Cukup ini aja. Dan nggak usah diperbesar. Nggak usah diperbesar, nggak usah diginikan. Tidak, nggak usah. Ya, cukup ini aja. Karena webinar, kebanyakan webinar seperti ini dia. Silakan juga nama sekolahnya diganti sesuai sekolah masing-masing. Setelah itu jangan lupa di PDF-kan. Nah, di PDF-kan, pilih file, save as, lalu file browser, lalu di PDF-kan, pilih PDF.
Nah, diganti namanya. Namanya sesuai nama sertifikat Bapak Ibu masing-masing. Terus kalau bisa, Bapak dan Ibu, diurutkan. Diurutkan dari tahun 2023 sampai tahun 2024 diurutkan. Kalau yang ini yang saya kirim tadi ini kan nggak berurutan nih namanya kan. Tidak berurutan. Jadi nanti Bapak dan Ibu diurutkan mana di tahun 2023, bulan Januari kalau ada, bulan Februari diurutkan lah sesuai dengan urutannya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, sertifikat pelatihan yang saya kirim tadi itu diurutkan dari tahun 2023 dulu, baru baru nanti akhirnya tahun 2024 bulan Agustus. Ya, bulan Agustus itu ada sertifikat bulan Agustus. Jadi kalau sudah diganti namanya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk membuat tabelnya di sini, tabelnya. Tabelnya sudah saya kirim. Sudah saya kirim di sini tabelnya. Ini barusan saya kirim tadi. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk nih tabelnya. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti di poin 3 ya. Kegiatan pencarian informasi baru ini wajib. Jadi untuk deskripsinya itu boleh seperti ini boleh. Selama 3 tahun terakhir. Ganti aja selama 2 tahun. Ini 2 tahun. Diurutkan tahun dari tahun 2023 bulan Januari. Kalau ada bulan Januari yang saya kirim tadi ya, nanti diurutkan, nanti sampai, boleh silakan sampai 15. Atau mau dimasukkan semua pun juga boleh, silakan. Jadi nanti kalau udah dibuat seperti ini, Bapak dan Ibu nanti silakan isikan sesuai dengan tabel seperti ini. Yang pertama, kegiatan sertifikat webinarnya, penyelenggaranya siapa? Ini tadi yang pertama tadi penyelenggaranya ini dia, Diklat Online, Diklat Online penyelenggaranya. Nah, penyelenggaranya Diklat Online, terus sebagai peran peserta, tempatnya di mana? Tempatnya di ini virtual Zoom ya. Tempatnya kalau ini tempatnya di mana? Kalau ini di Jombang, di Jombang. Ya udah klik aja Jombang, di Jombang, Jombang. Nah, tempatnya di Zoom, Zoom atau YouTube. Nah, tingkat nasional. Nah, waktunya sertifikatnya dilihat dari tanggal berapa? Dari tanggal 01 sampai 05 Desember 2023. Gantikan. 01 Desember tahun 2023. Eh, JP-nya Koleksi, ada 40 koleksi. JP. Nah, 40 JP. Apa namanya? Berpatu itu apa menyala lah? 40 JP. Blok selada. Nah, ini udah selesai, yang ini udah selesai. Nanti nomor 2, silakan. Oh iya, ini belum ya. Oh, Kegiatannya belum. Dihapus dulu baru yang nomor bentar ya. 2. Enggak dari sini. Ini dia, disikan ini dia. Ini dia. Silakan nanti di sini. Dia kan. Ini dia namanya. Isikan. Isikan di sini. Isikan di sini. Bentar. Nah, isikan di sini Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu Bapak Dun. Itu ada sekitar 20-an lebih ya saya kirim. Bapak dan Ibu boleh semuanya dimasukkan juga boleh 15 sudah mantap kali.
karena sertifikat yang saya bagikan itu adalah kisaran sekitar 32-an JP, tidak tidak rendah ya JP-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu disimpan aja sertifikatnya, silakan disimpan, bisa digunakan untuk RHK atau UKIN nanti. Baiklah, sebelum lanjut di poin 4, rasa saya di poin 3 itu sangat mudah sekali. Bapak dan Ibu jika ditanyakan silakan sebelum kita lanjut. Hmm, Baiklah, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ya, Bu Rahma silakan. Sertifikatnya Pak itu tahun berapa harusnya Pak? 2 tahun ya Pak? Iya, 2 tahun ke belakang. Oh, berarti kalau kayak kami mulai 2022 lah ya. Eh, Bisa juga sih tahun 2022. Tapi lebih cari amannya, Bu. Tahun 2023 saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu mempunyai sertifikat sendiri ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi pada sertifikat PMM ya, PMM itu pun bisa juga sih, PMM. Eh, Jika Bapak dan Ibu mempunyai sertifikat tersendiri itu lebih bagus. Apakah sertifikatnya harus webinar online? Pertemuan pun boleh, silakan pertemuan, nggak masalah. Dengan artian JP-nya itu banyak, JP-nya Dalan man, data minimal ubus. 24 JP lah. Gawin na darong mga banaw to kadto ni mga nangan niya baya o mo to kadto makyoban. Kap magmoto ka mo visa na iya. Ang nangan niya to kad tinggal ko ni si Honda magmoto kita sa niya. Tapi matong may O ba niya kita na dua. Bentar, saya nadik matikan. Tingnan to to ay ay pinadog pala be singa. pumusili. Ya Bu Rahmah, begitu Bu. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak dan Ibu, ada yang lain sebelum kita lanjut di poin 4 ya. Sambil saya buka rubrik penilaian. Sebentar Bapak dan Ibu, rubrik penilaian. Bapak dan Ibu, sebentar saya mau cari rubrik. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, baru mencari rubrik ya.
Sebentar, saya share terlebih dahulu. Ini dia. Di poin satu udah selesai, poin dua juga sudah selesai kemarin. Nah, ini dia di poin tiga ya, mencari informasi pengetahuan dalam forum-forum ilmiah. Jadi ini termasuk kegiatan pelatihan atau webinar atau pelatihan ya, atau workshop ya. Jadi ini sudah selesai. Nah, ini yang keempat, menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Jadi ini ada menulis buku. Kalau Bapak dan Ibu pernah menulis buku, ada buku teks yang dicetak sendiri, poinnya 0,5, atau modul ajar, modul ya, atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. 2 poin skornya 2,0, atau modul minimal 1 semester yang digunakan kabupaten atau kecamatan. Satu, atau ini ada buku, ada karya ya, ada karya teknologi. Ini seperti video lah, hmm, video tutorial misalnya, tutorial pembelajaran, karya teknologi sederhana. Ini seperti karya teknologi, seperti Bapak dan Ibu membuat kuisis di Google ya, seperti membuat permainan dalam bentuk Word atau Word wall atau internet. Intinya karya teknologi lah intinya. Yang selanjutnya karya seni kompleks, juga dalam seperti karya-karya lukisan di dinding atau kaligrafi, seperti itu juga. Atau Bapak dan Ibu pernah melihat ada nama-nama seperti nama malaikat, nama nabi yang terbuat dari kartu-kartu atau kertas yang ditempel di dinding. Nah, itu sebuah karya seni kompleks. Atau potongan-potongan poster sholat, potongan-potongan poster wudhu yang ditempel di dinding. Biasanya sering tertempel di dinding di sekolah kita, di kelas. Nah, itu salah satu seni kompleks. Nah, selanjutnya juga termasuk seni sederhana ya. Karya seni seni sederhana salah satunya Bapak dan Ibu bisa dalam bentuk pembuatan pembuatan seperti yang saya katakan tadi. Nah, seperti gambar-gambar tata cara wudhu, gambar-gambar tata cara sholat, atau gambar-gambar nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Dan yang terakhir ya, yang terakhir, oh masih banyak. Yang di bawah alat peraga. Nah, ini pedoman alat peraga sederhana. Jadi Bapak dan Ibu, alat peraga, kalau pernah membuat alat peraga seperti ya tadi termasuk alat peraga juga sih sebenarnya, yang kartu-kartu tadi itu ya. Atau karya praktikum yang pernah kita buat di RVL kemarin, itu pun bisa nanti masukkan. Nah, ini deskripsinya, Bapak dan Ibu, penjelasan-penjelasannya. Bapak dan Ibu bisa membaca, tentu sudah dibaca ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada alat peraga, poster atau gambar atau permainan. Atau Bapak dan Ibu pernah melihat kit huruf hijaiyah di sekolah biasa itu ada itu. Kit huruf hijaiyah, ada alif, ada ba, seperti yang potong-potongan huruf ya. Itu ada di sekolah sebenarnya. Puzzle gitu ya, Pak? Gimana Bu?
Puzzle. Ah ya, ada juga Bu. Kemarin tuh sekolah saya tuh ada Bu, huruf-huruf hijaiyah. Dia terbuat dari plastik, tapi itu biasanya dapat bantuan dari pemerintah. Nah, itu tadi rubriknya Bapak dan Ibu. Ada banyak ya tadi ya. Jadi kemarin yang sudah saya kerjakan, Bapak dan Ibu nanti bisa mencontohnya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa mencontohnya yang saya kirim tadi. Bentar, ini dia di part ini. Nah, Bapak dan Ibu kemarin saya membuat di poin 4 ini hanya membuat modul LKPD minimal 1 semester tingkat kabupaten atau kecamatan ya, tingkat kecamatan. Terus LKPD yang digunakan untuk sekolah saya sendiri. Terus alat peraga. Terus yang keempat karya praktikum kompleks. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa ini bisa LKPD juga boleh, silakan. Silakan juga modul ajar atau RPP. Modul ajar pun boleh, silakan. Atau yang tadi ini, yang saya jelaskan tadi ini LKPD ya. Jadi LKPD modul. Nah, kemarin kan kita yang membuat RVL, itu kan Bapak Ibu kan pernah membuat modul. Nah, itu pun boleh dimasukkan, silakan diambil kembali, dimodifikasi lah. Jangan jangan berbentuk RVL lagi kata-katanya, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk di UKIN ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa pilih LKPD juga, lembar kerja peserta didik, dan nanti atau modul yang RPL kemarin, itu pun boleh, silakan. Terus kalau dia hasil karyanya, hasil karya alat peraga nih, kemarin kebetulan saya memang membuat alat peraga ya, alat peraga tentang kartu model kartu iman pada Allah. Selanjutnya, kalau sudah dibuat seperti ini, Bapak dan Ibu, ini contoh dicontoh-contoh saja nanti. Boleh LKPD pun juga boleh, silakan. Dan boleh juga alat peraga ini juga silakan. Tapi Bapak dan Ibu harus membuat alat peraganya. Atau alat peraganya ini kan kalau saya kan kartu beriman. Atau nanti Bapak dan Ibu bisa boleh, boleh aja sih kartu tata cara sholat atau tata cara berwudu atau boleh alat peraga yang lainnya. Silakan Bapak dan Ibu. Nanti diisikan di sini siapa di tahun berapa. Buat aja tahun 2022 pun boleh, tahun 2023 lah menurut saya. Tahun 2023 pengisian sekolah-sekolah hak cipta tidak ada. Masukkan aja nggak apa-apa. Terus kalau sudah terisi ini pun nanti dimasukkan pedoman praktikum ya. Kalau ini saya ada kemarin kebetulan saya pernah membuat video inklusif. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah membuat seperti ini, Bapak dan Ibu harus membuatnya kalau di poin 1 ini kan LKPD. Jadi Bapak dan Ibu harus membuat LKPD juga. Buktinya mana? LKPD-nya mana? Gitu dia. Nah ini dia. Sudah saya kirimkan tadi. 4.1 ini dia LKPD-nya. Sebentar saya buka dulu. Nah, boleh, boleh dikreasikan seperti ini. Boleh juga dikreasikan seperti ini, dibuat covernya boleh. Atau tidak pakai cover pun tidak masalah, nggak masalah. Tidak apa-apa, Bapak dan Ibu. Jadi ini LKPD yang saya ajarkan di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini dibuat dia LKVD-nya dalam bentuk PDF. Ini kalau LKVD. Selanjutnya kalau yang di keduanya juga LKVD juga sama. Hanya saja di semester
Sama ya semesternya, tapi saya gunakan untuk di sekolah. Sama. Tapi isi LKPD-nya berbeda Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu nanti menyesuaikan aja. Bapak dan Ibu mau pilih kelas berapa. Misal mau pilih kelas 1, atau pilih kelas 2, atau pilih kelas 7, atau kelas 8, 9. Ya LKPD-nya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu dia. Jadi Pak Nah, itu. LKPD-nya memang harus dua macam seperti punya Bapak itu Pak. Iya Bu, kalau ini kan yang pertama tadi kan ini yang pertama. Nah, ini yang pertama yang digunakan untuk kecamatan. Yang ini untuk kecamatan, yang kedua ini digunakan untuk sekolah sendiri. Jadi buat dua aja nggak apa-apa. Buat dua untuk kecamatan, yang kedua buat juga untuk sekolah sendiri. Ini tabelnya ada tersendiri. Nah, nanti seperti ini Bapak dan Ibu nanti. Selanjutnya di ketiga di alat peraga. Kalau Bapak dan Ibu pernah membuat alat peraga, silakan dicari-cari fotonya. Ini kebetulan ke alat peraga saya dulu ya. Eh, foto di foto kan, buatkan aja SK-nya nggak apa-apa. SK-nya kepala sekolah yang Anda tangankan seperti ini. Atau Bapak dan Ibu nggak ada alat peraganya. Jadi Bapak dan Ibu buat-buat saja alat peraganya. Atau kartu-kartu, atau susunan rukun iman. Rukun iman dia kartu pertama gitu kan. Nanti kartu kedua di rukun iman, iman kepada Allah, dan malaikat digantung-gantungkan gitu dia. Dipoto, lalu buatkan SK-nya. Dijadikan nanti keterangannya alat peraga untuk kelas berapa? Kelas 1. Kalau dia tingkat SMP sesuaikan aja materinya apa. Dibuat-buat sekarang aja. Atau Bapak dan Ibu membuat alat peraganya hanya di print-print aja. Kartunya itu ditempel di dinding atau dilengketkan di dinding gitu kan. Lalu difoto itu juga bisa jadi seperti alat peraga sederhana. Pas libur. Sederhana. Nanti dibuatkan SK-nya seperti ini, alat peraga sederhana. Jadi isikan modelnya seperti apa, tuangkan. Misal model kartu beriman kepada rukun iman atau tata cara wudhu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pedoman praktikum ini yang saya unggah ya, yang diunggah di RVL. Nah, Pak, ini yang diunggah jadi di itu RVL. tahunnya dibuat tahun berapa ya Pak? Kalau kayak kami atau tahun 2023 gitu Pak? Iya, Bu, tahun 2023. Tahun 2023 atau tahun 2024. Begitu dia. Aku aja heran. Tahan aku dari sana sini. Nggak bisa. Bapak dan Ibu kalau mau mengganti pedoman praktikum lagi, nggak apa-apa. Sedikit aja. Diganti lagi kan, atau mau ditambah-tambahkan juga boleh. Pedoman praktikumnya seperti ini. Nanti di bawahnya ada SK-nya juga. SK pelaksanaan ujian ujian praktikum ibadah semester. Nah, dicontoh aja buat dan Ibu seperti ini. Atau mau ditambahkan lagi pedoman praktikum juga boleh, silakan menyesuaikan masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Usahakan Bapak dan Ibu di poin 4 ya, di poin 4 itu ya usahakan minimal ada 4 lah. Ada tadi LKPD untuk tingkat kecamatan, LKPD untuk sekolah, ada peraga sederhana, ada pedoman praktikum. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ambilkan aja kawan gampang. Orangnya. Bapak dan Ibu, Mas, ada ditanya silakan Bapak dan Ibu.
Jadi kalau tidak ada alat peraganya, nggak apa-apa, buat-buat aja. Buat-buat aja, di print, ditempel di dinding, atau digantung-gantung pakai pakai benang sesuai dengan urutan. Nggak apa-apa, buat aja. Ya Bu, Khairani silakan Bu. Ya Bu, mic-nya Bu belum Bu. Izin Pak, tadi kan terlambat Mas. Ini ada kegiatan. Jadi Iya Bu, ini ada rekamannya Pak. ada. Oh ya, makasih ya Pak. Belum tahu dari awal Pak, saya baru Gampang Bu. masuk. Di poin 3 gampang, cuma sertifikat aja. Cuman sertifikatnya itu jangan lupa diganti nama Bapak dan Ibu masing-masing. Oh iya, Boleh sertifikatnya, boleh nanti di-share ke teman-teman dan boleh. Sepertinya sertifikatnya juga bisa untuk digunakan RHK kita di sekolah. Mau iya, dimasukkan semuanya sertifikatnya pun juga boleh, mau sampai 15 pun juga boleh, silakan. Eh, ya, itu Bu. iya, iya, makasih ya Pak. Ya, Bu, sama-sama. Bapak dan Ibu, ada yang lain yang ditanyakan, silakan Bu. Saya Pak, Iya Bu, Elisa. waktu itu RPL saya kelas 3. Jadi kalau untuk UKIN boleh beda kelas lagi Pak. Boleh, silakan. Boleh. Mau sama pun boleh, nggak apa-apa. Asal ya di poin itu terlengkapi semua. Iyalah Boleh Pak, Bu, kelas boleh. kelas 5 malah saya pindah Pak, nyontek punya Bapak aja. Iya, silakan nggak apa-apa. Bapak dan Makasih ya Ibu, Pak. iya sama-sama. Kalau bisa Bapak dan Ibu dikerjakan ya, dikerjakan. Walaupun berkas UKIN ini masih lama sih sebenarnya, menurut saya masih lama. Tapi Bapak dan Ibu, kalau ada waktu luang silakan manfaatkan. Jadi Bapak dan Ibu ya sedikitlah menyita waktunya untuk eh, berliburan misalnya atau jalan-jalan gitu kan. Jadi diutamakanlah PPG kita ini. Jadi memang agak jauh perjalanan PPG kita ini ketimbang PPG guru kelas yang begitu simpel menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu manfaatkan, silakan dikejar, kerjakan semua di poin 3 dan 4. Insya Allah nanti kita berjumpa di Jumat ya, Jumat. Kita bahas di poin 5 dan 6. Jadi di poin 5 6 ini saya kasih dulu kisi-kisinya. Bapak dan Ibu silakan cari kalau kemarin saya pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat itu memang saya dipercaya di tempat saya ya di Desa Wonosari. Saya sebagai pembantu mudin. Jadi saya minta SK-nya di di desa. Atau Bapak dan Ibu jadi ketua perwiritan ibu-ibu. Boleh silakan. Nah, itu pengabdian masyarakat. Ada juga alternatif lain menjadi panitia PPDB, panitia penerimaan peserta didik baru di sekolah. Itu buat aja SK-nya, nggak apa-apa. Atau nanti saya berikanlah contohnya. Tapi mulai di sekarang agaklah dibayang dicari-cari lah menurut saya. Itu Terus berapa tahun? pengabdian masyarakat satu, yang kedua prestasi, prestasi. Bapak Ibu kalau pernah ikut lomba, ya dicarilah sertifikatnya. Kalau nggak pernah ikut lomba, nggak apa-apa lah, buat-buat aja lah di sekolah. Misal di sekolah kan lomba Agustus semalam kan, jadi juara satu lomba terfavorit, nggak apa-apa buat-buat aja. Nah, tanda tangannya siapa? Buktinya apa? Dibuktikan dengan SK kepala sekolah. Jadi buat-buat aja nggak masalah untuk sebagai pelengkap aja. Ya Bu Siti Rahma, silakan Bu. Dari poin 3 tadi kan udahlah kan sertifikat. Yang di poin 4 itu tadi kan udah Bapak kirim semua contohnya kan Pak. Sudah Bu, sudah saya kirim semua. Iya, iya. Ya udah. Jadi tentang pengabdian di masyarakat lah Pak. Itu punya Bapak itu kepala desa, kepala desa kan Pak? Mm-mm. Itu kepala desa mana Pak? Desa Setampang. Oh, saya tampang ya. Kalau saya kayaknya
ini ya Bangun Sari ya, karena kan saya tinggalnya di sini gitu. Saya kira bisa saya contek punya bapak karena saat agak Boleh. dekat gitu kan. Rupanya saya Tampang ya, bukan Bangun Sari ya. Iya, Bu. Saya Iya, tambang saya. jadi ya agak susah kan stempelnya ini agak-agak kurang cemana gitu ya kalau minta ke kepala desa tapi kita bukan sebenarnya kan kita agak rumit sih, agak menolak hati gitu maksudnya. Padahal bukan ketua wirid, oh bikin eh ketua wirid ya kan? iya, kalau masalah stempel nanti nanti gampang lah. Tapi nanti kita bicarakan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, intinya Bapak dan Nah, Ibu, itulah Pak yang masih saya itu kan pikir karena memang tekenan sama stempel. Jadi kan kita buat-buat tuh suratnya. Jadi kayak menolak aja hati kita untuk minta tekenan sama stempel kan. Ecek-eceknya kan kita ini hanya membuat-buat gitu kan, gitu. mm-mm. Atau Bapak dan Ibu perangsi kajian pemberitaan. Bapak minta aja SK-nya, undangannya. Nggak apa-apa sih. Iya Bu, heran nih Bu. Itu untuk PPDB itu untuk berapa tahun kira-kira dibuat itu Pak? 1 tahun. Yang mana Bu? Untuk SKC-nya kalau kita panitia PPDB itu untuk Panitia, berapa tahun? PPDB. Penerimaan Tahun. siswa baru itu. Oh, yang kemarin aja. PPDB tahun kemarin aja, yang bulan 6 kemarin, bulan 5 kemarin. Itu aja buat, Oh, minta aja. iya, iya. Atau Bapak dan Ibu kalau nggak mesti sih, SK itu di pembagi, di SK pengabdian masyarakat atau ketua wirid atau ketua mudin, nggak mesti harus di sekolah pun boleh. Pak, Misal, menanya. iya bentar Bu. Bu Herani, di Iya Pak. PPDB tahun tahun ini aja, bulan 6 kemarin, Oh, minta tolong 2024 ini ya. minta tolong sama operator sekolah buatkan SK saya tentang penerimaan peserta didik baru. Atau itu yang pertama. Terus yang kedua tentang panitia 17-an kemarin. Apa-apa buat aja. Atau Iya Pak. panitia PHBI Maulid di sekolah, Isra Mi'raj di sekolah. Kemarin saya mau buat seperti itu, cuman saya lebih milih ke masyarakat aja lah. Nanti saya berikanlah contohnya di poin 5 dan 6. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nah, insya Allah Iya. nanti saya fasilitasi semua poin 5 dan 6. Oh, iya Pak. Ya Makasih Bu, ya Pak. ya, sama-sama Bu. Ya Bu, Nur Asia. Ini Pak, saya semalam itu kan mengusulkan sama operator, buatkan saya SK tentang penerimaan murid baru, bilang kan, iya Mm-mm. katanya. Ini kakak mau dibuat pelatihan sebagai pramuka katanya juga. Bisa nggak itu Pak? Bisa Bu, pembina pramuka, nggak apa-apa. Oh, Iya, pembina pramuka atau kalau di SD ya, kalau di i- SMP ada OSIS kayak gitu. Nggak apa-apa, buat aja. iya Lebih Pak. bagus kan? Hmm. Jadi pengabdian masyarakat itu nggak mesti harus di masyarakat, di sekolah. Boleh. Bapak izin Pak, Terima kasih Pak. Ya Bu, Bapak sama-sama. Bapak Ibu ada yang lain saya ditanya? Bapak izin Pak, Pak izin, bentar. Pak. Pak, izin Pak. Kak, buka. Soleh, soleh, tahu kan? Bapak ini Pak. Iya Bu, Fitri Horia Bu. Izin Pak, kalau misalnya jadi pembina ekskul Rohis, bisa nggak ya Pak? Bisa, bisa. Oh iya. Berarti dibuatkan SK-nya lagi gitu ya Pak? Iya, buatkan aja SK, dibentuk dengan SK-nya. Kalau Oh dia iya. itu poin 5 dan 6 ya. Nanti Bapak dan Ibu itu hanya SK-SK saja. Lain di poin poin 4 ya. Poin 4 ada. Kalau di LKPD tadi kan itu harus ada LKPD-nya. Jadi boleh Bu, boleh. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya Bu. Ya Bu, lanjut Bu. Umu Aiman.
Bapak, tentang pengabdian di masyarakat. Saya saya di sini ada menggeluti masalah kurban itu, masalah kurban Heeh. pengumpul dana. Gini sistemnya Pak, sebelum hari hanya, misalkan tahun akan datang, misalkan tahun ini lah nanti ada hari kurban, misalkan bulan 10 ini lah kan Pak. Jadi di bulan 11 misalkan udah bisa kami mengumpul dana, mencicil lah gitu kan Pak, cicilan dana untuk pengumpulan dana kurban kan Pak, mau pembelian hewan kurbannya. Jadi saya lah termasuk kan Pak, saya termasuk yang mengumpulkan dananya. Pertanyaannya, termasuk nggak itu kategori panitia kurban Pak? Bisa, udah mantap kali tuh, Bu. Bendahara, Ibu, Heeh. bendahara. Iya, Iya, saya bendaharanya di masyarakat, yang mengumpulkan dana kurban itu Pak, iya, untuk iya, iya. satu Heeh. tahun itu. Itu masuk nggak ke panitia kurban Pak? Iya, Bu, udah mantap kali tuh, udah bisa. Jadi usahakan, Bu, minta SK-nya atau Ibu buatkan SK sendiri. Nanti yang Nah, ditangankan boleh BKM ya, Badan Kenajiran Masjid, boleh, oh, boleh kepala dusun boleh. Jadi ya, memang harus ada stempelnya, lebih kuat lagi, mantap dia. Jadi ya. kalau nanti Bapak dan Ibu kendala di stempel nanti kita upayakan lah di grup nanti. Pak, ya. Oke, Pak. Iya Bu, itu Bu Aiman lebih bagus lagi Bu, panitia kurban. Bapak dan Ibu ada yang lain yang ditanyakan silakan. Berapa? Bapak dan Ibu ada yang lain ditanyakan? Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, kita padakan saja. Ya Bu Khairani. Itu semua per 1 tahun ya Pak dibuat. Heeh, iya. Oh, iya Pak. Kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Bu, gimana nih? Baiklah Bapak dan Ibu, kita padakan saja pertemuan hari ini Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada yang kurang paham silakan nanti ditanyakan saja di grup kita. Kita belajar sama-sama. Usahakan Bapak dan Ibu kerjakan ya semaksimal mungkin berkas UKIN ini karena penilaian UKIN ini yang dinilai bukan yang menilai bukan panitia, tapi dari Kemendikbud tersendiri. Jadi Bapak dan Ibu usahakan ya dikerjakanlah tugas-tugas UKIN ini. Kalau ada kendala silakan sampaikan aja di grup kita. Sebentar ada kolom chat ya, ada kolom chat. Pak Hartato, Pak bertanya SK pengurusan Akpai Labuan Batu bisa? Bisa, bisa Pak. SK KKG, SK Akpai, NJMP, atau SK NJMP. PGRI Kecamatan. Boleh, boleh. Bapak dan Ibu nanti kita bahas saja di poin 5 dan 6. Bapak dan Ibu fokus saja di poin 3 dan 4 saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Oke. terima kasih sudah mesempatkan hadir di ruang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, apabila dalam penyampaian saya fasilitas yang saya berikan eh, kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohonlah saya diberi kemaafan. Maaf. Eh, saya Maaf. saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.